Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sobat konten di seluruh penjuru dunia, Sob. Terakhir jutaan sih sayangnya. Jutaan ya? Jutaan. Tapi itu channel sebelah tadi. Enggak. Kita belum pernah ngerasain namanya jutaan ya soalnya. Belum. Jadi kita minta tolong dari Sobat Loteng yang baru dan yang lainnya nanti. Nah, tolong pengaruhi teman-teman Anda supaya juga menonton kita gitu ya soalnya. Nah, jangan cuma cerita-ceritain doang ya, tapi suruh ikut nonton juga. Nah, sekarang kan pasti pada bingung nih yang nonton ya kan. Sebentar lagi sebenarnya akan bingung sebentar lagi gitu ya. Karena di belakang kita ada kanopi sekarang yang baru aja kita bangun, tapi nanti beberapa menit kemudian kanopinya hilang. Berapa detik, gimana menit ya? Karena jujur kemarin kehapus ya openingnya. Jadi sebenarnya kita kemarin bikin video, udah bikin opening, malah kehapus ternyata. Karena siapa itu sih? Nah, karena yang bikin SD card nggak bagus itu soalnya karena nggak ada backupnya. Wow. Nyalain SanDisk saya. Nggak deh, itu sebenarnya saya yang ngapus itu ya. Jadi kita retake lagi sekarang ya soalnya gitu. Nah sekarang ente seminggu ke belakang nih ada cerita seru nggak kira-kira? Oh jadi kemarin sempet chat minggu lalu itu gue sempet beli kamera kan, buat kamera baru. Nah lucunya nih di toko tempat gue beli nih ada kayak poster Bounty chat. Poster Bounty? Poster Bounty kayak di One Piece. Jadi poster-poster gitu kayak orang-orang. Ini ojol nih ya, ojol yang nge-pick up belanjaan-belanjaan di toko itu sih. Tapi nggak nyampe ke customer gitu? Nggak nyampe ke customer. Waduh. Jadi foto-fotonya dipajang, plus KTP-nya dipajang juga. Nah, pajangnya terus di apa? Ada tulisannya gitu di apa posternya? Foto orang gue. Tapi ngomong-ngomong berapa berry kira-kira? Untuk bounty dari orang tersebut ya, berapa berry? Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Jadi ente berarti mendapatkan feel datang ke apa kantor pos ya kalau di Red Dead Redemption 2 soalnya kan? Kalau tembus bounty di Red Dead Redemption datangnya ke kantor pos. Kayak foto-foto kriminal gitu. Iya. Dan banyak loh itu, banyak. Ternyata masih banyak berarti ya yang apa? Ya oknum-oknum yang mencuri gitu ya soalnya. Yang mencuri. Iya, benar juga sih. Dan nggak tahu ya penyelesaiannya gimana kayak gitu kan. Apakah diganti dari pihaknya bagaimana? Ya Gue pasti nggak tahu diikhlasin paling diikhlasin. Coba nanti minggu lalu ada cerita seru apa nih? Nah, kalau gua minggu lalu ini gua lagi sering nonton anime, soalnya akhirnya menjadi wibu gua sekarang. Iya, gua lagi sering nonton Food Wars. Food Wars, ya kan. Jadi itu kan adalah anime yang menceritakan tentang seorang koki yang berbakat gitu ya kan. Terus habis itu dia masuk ke satu sekolah yang isinya koki semua, dia bersaing di situ. Iya. Jadi itu ceritanya seru banget gitu, Son. Jadi gua nonton itu bener-bener wah cepat banget itu. Langsung maraton itu, bahkan lebih panjang daripada maratonnya Pocari Sweat ya. Maratonnya panjang sekali. Maraton trainingnya atau namanya? Trainingnya? Enggak, maraton aslinya. Lebih panjang dan lebih cepat. Iya. Dan tanpa joki Strava tentunya. Nah, habis itu, jadi itu kartunnya seru banget gitu, dan menginspirasi juga. Jadi selain lucu. Hati-hati ente ngomong kartun ya. Kenapa tuh? Karena ini bukan kartun. Oh, ini bukan kartun ya? Oh iya, seni benar. Hah? Seni itu. Anda juga jangan ngomong mangga. Karena ya mangga itu jarum ya teh. Nah, juara kali. Jarum juga ada. Jarum 76 mangga. Begitu guys. Jadi apa itu kartunnya seru banget ya kan, lucu dan bikin apa kita agak merasa relate gitu soalnya. Kenapa sih? Jadi perjuangan untuk menuju sampai ke atas. Wah. Kalau contoh nyata di negara ini siapa sih kira-kira yang kayak gitu, Chat? Yang kayak karakter utamanya Food Wars itu maksudnya. Pastinya kalau level tinggi udah pernah jadi gubernur DKI. Minimal gitu kan. Iya. Ya mungkin ya Deddy Corbuzier. Bercanda. Sudah jadi bos kita, hati-hati. Iya benar. Lupa saya tuh. Kalau dia bukan underdog, dia the master of the dog. Wow. Watchdog. Dognya kita berarti. Nah, daripada lama-lama mendingan kita langsung aja lanjut masuk ke episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton ya kan. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12.
Lu udah tahu belum bagian tubuh manusia yang katanya bakal hilang di masa depan? Emang bisa? Bisa dong. Yang pertama nih, ada gigi bungsu, Son. Oke. Ya kan awalnya kan gigi bungsu ini dipakai zaman dulu itu untuk memperkuat gigitannya manusia sebenarnya, Son. Karena makanan-makanan zaman dulu itu keras-keras, Son. Oh, betul. Ya kan? Tapi karena makanan makin kesini makin lembut nih ya kan, akhirnya kan rahang kita jadi mengecil, Son, sebenarnya. Oke. Ya kan? Kita berevolusi kan, beradaptasi kan sesuai zaman gitu kan. Lama-lama rahang kita jadi mengecil, jadi nggak sama dengan besarnya rahang manusia di zaman dulu gitu. Sehingga gigi yang ada di belakang itu akhirnya nggak punya tempat lagi, Son, untuk bertumbuh, Son. Makanya kan operasi gigi bungsu itu udah kayak suatu keniscayaan, Son, ya kan. Dan ternyata nih, Son, banyak bayi yang sekarang diidentifikasi tuh tidak memiliki gigi bungsu, Son. Oh gitu. Ternyata. Jadi seakan-akan manusia ini beradaptasi sesuai dengan kebutuhan gitu loh, Son, ya kan. Iya. Karena gigi bungsu udah nggak dibutuhin, katanya nanti di masa depan ilmuwan beberapa baik yang percaya bahwa gigi bungsu itu bakalan hilang, Son, dari peradaban manusia, Son. Katanya begitu. Ya kan? Yang selanjutnya adalah bulu badan, Son. Nah, bulu badan itu awalnya berfungsi untuk melindungi kita dari cuaca yang buruk, Son. Tapi makin kesini, karena sudah banyaknya tools yang bisa membantu kita untuk menghadapi cuaca yang buruk, rata-rata bulu badan di manusia itu katanya semakin sedikit, Son, semakin kesini. Beberapa ilmuwan mempercayai bahwa beberapa bulu di bagian-bagian tertentu di tubuh manusia itu katanya bisa hilang total, Son, di masa depan. Yang terakhir nih ya kan adalah pentil di tubuh laki-laki, Son. Semua bayi awal mulanya kan adalah wanita gitu ya, sebelum akhirnya datang kromosom Y yang akhirnya membuat bayi tersebut jadi laki-laki, jadi XY gitu kan. Ketika bayi berkembang menjadi pria, prolaktin level yang berada di dalam tubuh bayi tersebut itu menurun terus, Son. Sehingga membuat pentil laki-laki jadi useless gitu kan. Nggak guna sih, benar. Nah, karena nggak ada gunanya, katanya sih ini bisa jadi hilang, Son, di masa depan. Aneh banget sih. Aneh sih. Tapi emang kalau zaman dulu itu brewok itu katanya buat ngaruh juga di fighting, Son, katanya, Son. Oh, gue pernah dengar. Gue pernah dengar kalau ketinju gitu jadi lumayan ngeredam ya. Nah, ngeredam tinju katanya. Iya, tahu iya. berapa persen, 1% kali. Tapi kan lumayan ya. Lumayan. Makanya kesatria-kesatria zaman dulu itu banyak yang numbuhin brewok, Son. Bukan karena sunnah, bukan ya? Bukan dong. Jadi ini bisa dibilang ini mikroevolusi ya? Evolusi yang kecil. Evolusi yang kecil, microevolution memang. Ibaratnya ya manusia itu kan salah satu kekuatannya adalah beradaptasi, Son. Iya, betul. Ya kan, beradaptasi. Jadi ya keren banget sih bisa tahu ada microevolution seperti ini. Ternyata kita masih belum selesai berevolusi gitu. Iya. Yang gigi itu gue percaya sih, karena udah nggak ada gunanya sekarang gigi. Gigi bungsu itu udah nggak ada gunanya. Gitu. Jadi ternyata bukan Chef Arnold aja yang turun. Ternyata gigi juga bisa turun. Masnya turun, kenapa Son Chef Arnold? Kecapean. Oh, kecapean. Iya. Kebanyakan nonton Food Wars nih kayaknya. Kebanyakan nonton Food Wars. Tapi biarpun turu-turu gitu dia bisa monopoli sebuah acara yang menentukan koki terbaik di Indonesia. Ya kan? Memonopoli pemenangnya ya kan? Pemenangnya itu, Son. Hebat sih, Pak. Hebat. Gue udah cerita juga nih tentang monopoli, Zat. Nah, gimana tuh? Lo tau gak sih kalau Google baru aja dituntut pemerintah karena praktik monopoli, Zat? Loh, bukannya pemimpin negara yang baru minta maaf soal kemarin, Son. Bukan pemerintahan yang ini, bukan. Iya. Jadi gue ceritain dulu nih kisah persaingannya Google. Ya kan? Di tahun 2018 ada 2 orang karyawan Google yang keluar dari sana untuk membuat search engine baru yang lebih bagus dari Google. Zat. Wah, kurang ajar tuh karyawannya. Terus? Dan ternyata mereka berhasil membuatnya. Website mereka yang bernama Niva itu tidak ada iklan di sana, Zat. Dan sangat menjaga kerahasiaan dari penggunanya. Oh, privasi banget ya. Gitu Privasi ya. banget. Katanya orang-orang yang sudah memakai Niva ini bilang kalau memang lebih bagus dari Google dalam segala aspek. Wah. Disinilah kehebatan dari Google. Posisi Google sebagai default search engine atau bawaan di hampir seluruh browser. Contohnya seperti di Chrome, di Safari, di Mozilla itu kan semuanya Google. Jadi bisa dibilang mustahil untuk orang tuh pindah ya kan ke search engine lain. Iya sih. Padahal sebenarnya Niva ini bagus ya karena kan 2 bulan Torik baru lahir kan ibu udah Niva katanya. Ibu udah selesai Niva lagi akhirnya jadi haji kan. Iya. Jadi sebenarnya ada cara-caranya Google ini ya. Contohnya nih ya, di tahun 2022 Google itu membayar Apple sebanyak $20 juta ya, atau setara dengan kerugian negara di kasus korupsi timah. Maka dari itu perusahaan-perusahaan lain seperti startup itu nggak akan bisa bersaing ya kan? Iya. Karena caranya seperti itu. Dan akhirnya Niva itu pun setelah beberapa tahun, 3-4 tahun itu akhirnya tutup. Ya kan?
Sampai-sampai di tahun 2024 ini, Google sedang menjalani antitrust trial, Zed. Karena dituduh oleh pemerintah US menjalani praktik monopoli. Ya karena cara-cara tadi untuk menyingkirkan kompetitor. Walaupun Google tetap mempertahankan posisinya dengan alasan service atau platformnya yang memang superior. Gitu. Sebenarnya yang banyak orang nggak suka gitu ya orang ini kan, karena kan dia memonopoli search engine, ya kan? Berarti dia memonopoli informasi yang keluar kan, Zed? Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi informasinya ya di Google itu bisa memfilter mana yang dia mau keluarin, mana yang dia enggak kan. Jadi bisa dikontrol kan informasi yang kita dapat. Maka dari itu memang perusahaan itu nggak boleh punya kendali utuh 100% emang. Nggak boleh. Nggak boleh punya kendali utuh 100% ya kan. Anggapannya kayak yang kemarin kan yang kita udah cerita yang Rockefeller itu kan. Nah itu kan juga sama. Kena antitrust trial ini, habis itu dipecah perusahaannya. Jadi beberapa perusahaan. Iya. Gitu. Soalnya kemarin saya dengar ini ya kan, katanya aplikasi VPN Son katanya. Oh iya. Tahu nggak, yang gratis mau ditutup Son katanya. Mau ditutup. Nggak boleh download di Indonesia katanya. Untuk mengurangi main judul katanya. Mengurangi main judul. Padahal ada kepentingan lain ya dengan VPN itu kan. Iya. Ada makanya. banyak sisi baiknya. Contoh juga. kepentingannya apa sih nggak pakai VPN Son? Contoh kepentingannya kalau nggak salah itu lihat-lihat Reddit. Oh, ya lihat-lihat kan? Reddit. Gitu kan. Itu iya benar. Itu. Jadi websitenya yang ditutup, jangan internetnya yang ditutup. Ya kan? Jangan internet yang ditutup, karena internet banyak positifnya juga. Tergantung cara kita memakainya gitu. Betul, kan. Walaupun belakangan ini memang banyak negatifnya, terutama karena satu teori ini, Son. Apa tuh, Syed? Lu tau nggak kalau internet itu udah mati, Son sebenarnya? Mati gimana? Jadi ada teori yang namanya the dead internet theory, Son. Oke. Teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya semua konten yang ada di internet itu hanya diisi oleh konten-konten yang tidak dibuat oleh manusia, Son. Jadi ya dibuat oleh AI misalnya, bot, algoritma, dan lain-lain, Son. Jadi bisa dibilang isi internet tuh nanti lama-lama akan kehilangan nyawanya. Karena bisa dibilang banyak gambar-gambar palsu, penggiringan opini pakai bot, informasi-informasi palsu yang menyebabkan kita sebagai pengguna itu semakin sulit memisahkan yang mana yang salah dan yang mana yang benar, Son. Oke. Walaupun ini sebenarnya adalah konspirasi, tapi ada benernya juga nih guys. Karena sekarang kita udah semakin sulit untuk ngebedain konten yang dibuat oleh AI dan dibuat oleh manusia, Iya, Son. bener. Ya kan, udah makin sulit kan sekarang kan? Sulit, susah. Timothy Shoup dari Copenhagen Institute of Future Studies memprediksi bahwa di tahun 2026, 99% konten yang ada di internet itu diproduksi oleh AI, Son, katanya. Waduh, 99%, Son. 99%? Yes. 2 tahun lagi waktu kita berarti, Son, berkarir. Enggak dong, kita 1%-nya dong. Bahkan kalau misalnya lo nonton video-video Joe Rogan atau Elon Musk itu banyak banget yang suaranya persis dan itu bikinan AI total. Iya kan? bener. Dan yang anehnya video-video potongan dari Joe Rogan atau Elon Musk yang itu sebenarnya buatan AI itu view-nya gede-gede, Son. Apa jangan-jangan sebenarnya manusia nih enjoy aja, Son, sama konten yang palsu-palsu, Son, isinya. Karena sudah terbiasa dengan acara-acara settingan kayaknya, Zed. No. Bahkan di tubuh manusia zaman sekarang itu banyak palsunya juga, Son. Maksudnya gigi palsu maksudnya. Oh iya, gigi palsu. Gigi palsu kalau udah berumur ya kan. Iya, rambut Gigi palsu. Nah, tapi gue yakin bahwa manusia tuh akan craving human touch juga in the end sih, kalau menurut gue sih. Jadi nggak mungkin kayak akan terpuaskan dengan AI terus-menerus, enggak sih. Atau algoritma gitu kan. Jadi gue rasa sih masih akan panjang ya waktunya ya sebelum internet benar-benar mati gitu kan. Tapi sekarang kan kayak di Instagram misalnya gitu kan, itu kan ada juga kan kayak ngasih tahu kan kalau generated by AI. Iya, ada. Kayak yang Kate Middleton waktu itu kan. Nah, ada. Iya, betul. itu ngebantu juga sih untuk memperlambat matinya internet ini. Karena kalau menurut teori the dead internet, itu nanti semua konten yang ada di internet itu udah bukan kita lagi yang bikin, Son, katanya, Son. Iya. Sama kan saya rasa AI nggak mungkin ya kepikiran maksudnya bikin konten deng 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 gitu kan. Yang jambul-jambul itu loh, Son. Oh iya, yang jambul-jambul. Nggak mungkin kayaknya AI bikin begitu dong, Son. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kayak masih jauh. Itu lebih ya. pinter dari AI itu. Nah, soalnya. Iya, saking kreatifnya. Nggak kepikiran sama komputer gitu kan. Nah, cuman gue bingung juga sih sebenarnya sama teorinya the dead internet teori ini. Maksudnya tuh teori yang ada di permukaan apa ya? Cuman yang di dasar dalam laut doang. Lu tahu sih yang diagram internet itu kan iceberg diagram ya kan? Iya. Yang internet tuh isinya yang kelihatan cuma berapa persen? 1% ya? Iya, benar. Nah, 99%-nya di bawah
laut gitu kan. Nah, yang dikontrol itu Dark mana web sebenarnya gitu kan. loh. Iya. Masa sampai dark web dikontrol sama AI juga gitu. Apa jangan-jangan nanti kita malah pakai dark web ya buat nyari in-touch manusia ya yang di dasar-dasar laut itu ya. Bisa jadi. Emang bawah laut tuh menyeramkan sih, ya kan? Nah, teori gue selanjutnya ini berhubungan dengan bawah laut juga nih, Syat. Oh, apa tuh? Lo udah tahu tembok raksasa yang ada di bawah laut Papua belum, Syat? Waduh, gue belum tahu. Kalau tembok Cina gue tahu soal. Jauh sekali. Jadi gini, tembok raksasa yang berada di dasar laut utara Papua yang bernama Jayapura Wall itu memiliki panjang 110 km, Syat. Bahkan tingginya mencapai 1.860 meter, Syat. Waduh, itu seperti 500 Xiaoming berdiri di bahu-bahu ya kan? Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa, ya kan? Oh, emang Burj Khalifa berarti ini tinggi? Cuma 800 meter tingginya itu kan. Ini hampir dua kali lipat, bahkan lebih ya, dua kali lipat lebih ya. Dua kali lipat lebih. Sehingga struktur yang mirip dengan benteng ini dianggap sebagai salah satu dinding tertinggi dan terlurus di dunia. Banyak yang berspekulasi bahwa dinding ini merupakan sisa dari peradaban kuno. Keberadaan dari Jayapura Wall ini awalnya bisa dilihat dari Google Earth ya. Tapi di tahun 2012, keberadaan dari Jayapura Wall ini dihapus dari Google Earth. Makanya menciptakan banyak konspirasi di sini. Bahkan digadang-gadang juga sebagai bagian dari negara Atlantis ya. Oh, di Indonesia berarti Atlantis. Setelah gue teliti lebih lanjut lagi, ternyata tidak ada bukti lain yang mendukung keberadaan Jayapura Wall ini. Wah, it's a hoax berarti soal. Jadi semua sumber memang menunjukkan bahwa klaim dari Jayapura Wall ini emang hoax. Penelitian dan pemeriksaan dari berbagai ahli geologi dan organisasi tidak menemukan adanya struktur seperti itu. Klaim ini mungkin disebabkan oleh kesalahan dalam pengolahan data batimetri, yang adalah ilmu yang mempelajari tentang kedalaman di bawah air, ya. Gitu. Jadi ya salah hitung lah ceritanya. Tapi emang kan ada juga kan emang orang yang berspekulasi bahwa Atlantis itu ada di Indonesia kan? Iya. Nah, itu sebenarnya menarik tuh buat dibahas juga ya di lain waktu tapi kayaknya ya. Iya. Dan ini sempat ada bukunya juga, orang bule kalau nggak salah, ada yang bikin buku. Jadi bilang kalau Papua itu adalah surga yang hilang. Oh. Ada tuh bukunya dia. Jadi anggapannya maksudnya ada peradaban yang maju lah. Dulunya ada peradaban yang maju di Papua kuno. gitu. Iya, betul. Tapi peradaban yang maju di Papua nih sebelum Bobon datang apa setelah Bobon datang? Aku nanya, ini maksud sama orang bule itu maksudnya. Tapi emang ya Papua ini harusnya bagus sih Son sih, karena kan salah satu penghasil sumber daya alam yang hebat di Indonesia gitu loh Son. Kenapa? Tapi tidak maju gitu loh daerahnya gitu loh. Emas loh kan. Emas dari situ banyak lah, bukan cuma emas doang kan. Iya. Gitu ya, kita doakan aja yang terbaik, mudah-mudahan Papua bisa maju ya Son ya gitu kan. Mudah-mudahan ada presiden yang akhirnya bisa memajukan Papua Son ya kan. Emang maksud ente belum? Ya belum semaju yang di pikiran gua. Mungkin pikiran ente tadi standarnya Atlantis tadi ya benar. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan segera merata gitu ya di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi jangan sampai seperti Perancis Son ya kan, karena saya dengar Perancis itu malah lebih mendahulukan Olimpiade Son daripada kesejahteraan rakyat Son. Iya kan? Iya kan? Jadi ya rakyat baik yang protes itu kan karena merasa rakyat lagi susah nih. Udah jangan ngabisin duit buat bersihin Seine River lah, Sungai Seine ya kan. Iya. Sampai miliaran dolar ya kan. Nah, gue ada cerita seru nih mengenai Olimpiade Son. Wah, coba ceritain. Lu tau gak Son, kalau ada berita seorang petinju cewek yang sebenarnya cowok Son katanya. Curang dong. Oh, ternyata kejadian ini tidak hanya berhenti di kajian ustadz Son, ternyata Son, tapi di Olimpiade juga ada ternyata. Jadi cerita begini, ada sebuah pertandingan boxing wanita yang itu hanya berjalan selama 46 detik Son. Hebat sekali. Hal ini terjadi setelah Angela Carini yang adalah boxer wanita pada saat itu sedang berhadapan dengan Iman Khelif yang kemudian menerima pukulan sebanyak sekali sampai 2 kali, lalu kemudian langsung walk out Son. Si Angela Carini ini bilang bahwa saya tidak pernah menerima pukulan sekeras ini seumur hidup saya katanya. Terus habis itu dia bilang saya serahkan kepada IOC untuk menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Gitu dia bilang. Akhirnya ribut tuh ya kan di sosmed pada ngomongin. Jadi dia walk out itu sebenarnya karena dia merasa nggak adil, dia tuh harus bertarung dengan seorang transgender yang basically adalah laki-laki gitu Son. Kan powernya beda juga. Iya. Hal ini kemudian ditampik oleh IOC karena ternyata Iman itu adalah seorang wanita dari lahir. Namun dia menderita sebuah kondisi yang bernama DSD yang terkadang membuat seorang wanita memiliki kromosom XY. Padahal sebenarnya kalau cewek itu kan kromosomnya XX kan sebenarnya kan. Dan menurut IOC katanya penunjukan gender itu bisa dilihat cuman dari pasportnya aja Son. Jadi kalau misalnya pasportnya tulisannya cewek, ya berarti dia cewek gitu katanya.
Namun sebuah federasi boxing yang bernama IBA itu pernah mendiskualifikasi si Iman ini di kompetisi Women's World Championship di tahun 2023, Son. Karena dia ini gagal melewati tes independen yang dilaksanakan oleh IBA. Dan diputuskan bahwa di dalam tubuhnya memiliki kromosom XY. Nah ternyata Son, yang didiskualifikasi sama IBA itu bukan cuma si Iman Khelif ini, Son. Ada lagi? Ada lagi, Son. Salah satu boxer wanita asal Taiwan, Son. Namanya Lin Yuting. Tahun kemarin juga didiskualifikasi juga sama IBA, Son. Jadi kira-kira yang benar yang mana nih menurut kalian? Apakah Iman Khelif adalah seorang pria atau wanita? Tulis di komen. Tapi emang Olimpiade kemarin tuh banyak hal-hal aneh sih, Son, di dalamnya gitu. Son. Lu pasti tahu juga kan, Son? Banyak. Yang berenang di Seine River terus habis itu pada muntah semua. Lu lihat gak? Enggak, belum lihat. Oh, lu belum lihat ya? Belum. Ada. Ya? Jadi para perenang ini lagi berkompetisi triatlet kalau nggak salah. Setelah mereka selesai berenang, keluar pada muntah-muntah, Son. Ternyata, Son, dideteksi di dalam airnya banyak bakteri E. coli katanya, Son. Terus habis itu pembukaan dari Olimpiade juga lu udah lihat atau belum? Belum. Apa dia nge-parodiin Les Supper, Son? The Last Supper. Jadi The Last Supper tapi sebenarnya bukan parodi sih sebenarnya, tapi ya kita ngeliatnya kayak parodi sih. Soalnya kan The Last Supper terus habis itu yang makan transgender semua kan itu, Son. Jadi apa makan malam terakhir. Makan malam terakhirnya Jesus gitu ya. Dan murid-muridnya kan. Iya. Diganti jadi orang transgender semua, Son. Stuff lah. Tapi banyak yang marah juga orang Kristen, Son. Banyak yang marah. Maksudnya banyak yang marah juga sih. Iyalah, nggak bener lah kayak begitu kan. Bener. Udah jatuhnya penistaan agama ya kan. Nah, udah kena UIT itu kan dia. Bener ya? Ya kita doakan aja pokoknya mudah-mudahan yang terbaik untuk keadilan gender ini ya, soalnya keadilan ya. Jadi olahraga wanita ya wanita gitu kan, kalau olahraga laki-laki olahraga laki-laki gitu ya kan. Ya kita nggak tahu kalau misalnya emang ada kelainan dan memang sudah terbukti ya udah kita harus terima berarti. Jangan dibully-bully terus orangnya gitu loh ya kan. Kasihan. Karena kan kondisi juga kan. Nah, gitu ya kan. Jadi ya mudah-mudahan jangan cuma menghabiskan dana rakyat aja gitu kan. Rakyat Prancis soalnya banyak yang nggak setuju juga guys ternyata sama Olimpiade ini gitu kan. Karena ya kita harapkan Olimpiade ini ya hanya menghabiskan oksigen aja gitu maksudnya. Jangan menghabiskan uang rakyat juga gitu kan. Maksudnya kan rakyat harus senang habis oksigen karena berolahraga. Karena berolahraga sehat. Gitu. Jangan buat joki Strava doang. Lah. Gue baru dengar juga ada berita penemuan baru tentang oksigen, Zed. Oh gimana tuh, Son? Lo tahu nggak sih kalau ada benda mati yang bisa menghasilkan oksigen, Zed? Jasad maksud lo? Jasad? Astagfirullah, tidak mungkin, Son. Jadi ternyata ada bongkahan metal yang ditemukan di kedalaman 4.000 meter di bawah Laut Pasifik, Zed, yang bisa menghasilkan oksigen atau yang mereka sebut sebagai dark oksigen. Karena di kedalaman di bawah 1.000 meter itu kan udah nggak ada cahaya di sana kan, udah gelap gulita, makanya namanya seperti itu. Setelah diteliti lebih lanjut, metal tersebut bisa menghasilkan arus listrik sebesar baterai A2, Zed, di mana arus listrik tersebut bisa memecahkan air atau H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Atau bisa kita sebut juga sebagai elektrolisis yang terjadi secara alami. Gitu. Yang akhirnya mengubah pandangan tradisional manusia, di mana oksigen tidak hanya bisa diciptakan oleh manusia saja, atau karena adanya matahari. Anggapannya yang kita pelajari di sekolah-sekolah lah, sebagai fotosintesis, ya kan? Tetapi ternyata benda mati pun bisa menghasilkan oksigen, kan? Penemuan ini akhirnya membuat banyak orang mempertanyakan tentang pemahaman kita tentang kehidupan di laut. Bahkan asal-usul kehidupan di bumi bisa jadi berbeda ya setelah tahu tentang adanya ini. Ya anggapannya jangan-jangan di planet lain di luar sana itu kan ada planet yang atmosfernya itu oksigen, ya kan? Gak cuma bumi doang. Bisa jadi kan? Bisa. Ya. Metal ini pun sudah banyak dilirik oleh perusahaan tambang juga, Zed, karena sangat bagus sebagai bahan pembuatan baterai. Kan? Lumayan bahaya sebenarnya. Jadi kita doakan saja supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Mudah-mudahan. Karena pasti akan sangat merusak ekosistem kan. Jangan sampai di atas ini udah pohon-pohon ditebangin, di bawah laut juga dikeruk juga buat ya, oksigen kan. Jangan sampai para penguasa dengar soal ini berarti. Video ini biar mudah-mudahan ke masyarakat aja. Nah, ke masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, gitu. Gitu. Karena takutnya nanti dikeruk lah. Wah, nggak awet nanti. Emang dikeruk sama siapa sih kalau boleh tahu? Iya, sama orang yang maruk lah pokoknya gitu kan, sama pengusaha yang tidak mengikuti peraturan. Iya, gitu. Dan tidak peduli dengan rusaknya bumi ini soalnya kan. Tapi gini, Son, gue ternyata setelah
melihat-lihat semakin kesini gitu ya. Bukan cuma pengusaha ternyata yang nggak peduli sama bumi, Son. Oh, emang siapa lagi? Anak Son? muda sekarang banyak juga loh, Son, yang nggak peduli sama bumi, Son. Kok bisa? Lu tahu tren mobil cumi darat nggak, Son? Cumi darat tau lo. Jadi Yang jadi asap hitam itu ya? yang asap hitam. Oh. Jadi sekarang mobil-mobil solar itu banyak Iya, anak muda yang seneng sama mobil solar. Iya. Dia semakin banyak asap yang dikeluarin, semakin keren menurut mereka. Semakin keren. Iya. Ternyata dia Gen Z lebih peduli terhadap lingkungan, Son. Ternyata tidak semua Gen Z, Son, ternyata, Son. Jadi ibaratnya sekarang kalau misalnya kita melihat mobil solar berwarna hitam gitu kan, untuk membedakan dia punya angkatan atau bukan, itu selain lihat dari lampu birunya ada apa enggak, yang kedua adalah dilihat belakangnya nyembur apa enggak, Son. Karena nggak mungkin angkatan itu, Son, belakangnya nyembur, Son. Nggak mungkin. Nggak lolos uji emisi kalau Iya, gitu. nggak mungkin. kan. Itu pas kerjaan rakyat itu yang bandel. bandel dan tidak menaati peraturan. Nah, Merusak iklim bumi itu, Son, ya kan. Saya ngeliat itu, wah itu benar-benar kayak, aduh. parah ya. Jadi selain ada yang berisik, ternyata sekarang ada yang cumi darat itu ya. Itu dia, ya kan? Tapi nggak mungkin penonton kita seperti itu. Nggak mungkin, saya jamin nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau yang cumi darat masih mungkin aja ada, tapi kalau masih. Karena para penonton kita adalah orang-orang yang ingin berkembang. Ingin berkembang, sangat kan? kritis ya kan. Tetap butuh senang-senang, Senang-senang, tapi ingin berkembang. ingin berkembang, edukasi tetap jalan. Nah, beda sama orang yang senang-senang doang. Nah, itu biasa demennya nonton konten apa itu Chat biasa orang? Kalau yang orang senang-senang doang, Iya, yang modif motor biasa. Nggak bercanda, bukan ya. Ya konten apalah yang tidak bermanfaat lah Iya, pokoknya gitu iya, kan. iya. Gosip-gosip, ya kan. Nah, sekarang adalah waktunya kita membaca komen ya. Yes. Nah, yang pertama ini dari @arinamanasikana4737. Kami segenap sobat Loteng Teng Teng mendoakan ada endorse makanan atau kopi dan endorse besar lainnya. Yes. Seneng banget ada logo Om Botak di pojokan. Selamat. Thank Thank you. Semoga minumannya juga ada rasa-rasanya ya sih. Nah, itu dia. Kadang ada kalau nggak hambar sepet ya soalnya. Nah, itu padahal sebenarnya di atas 12 itu sudah mencerminkan minuman-minuman begadang, Son. Kok bisa minuman begadang tuh belum ada di sini loh, pertanyaan saya. Bisa. Padahal industrinya paling besar, Son. Nah, minuman-minuman buat begadang itu kok nggak ada di sini gitu Itu loh. sampai bingung gitu. Itu konspirasi lagi. Itu sampai Stephen Hawking aja bingungan ya, Son, heran. Kebingungan sih, Kebingungan, kok bisa nih? Ya kan? Yang selanjutnya dari @abdillahmalik5759. Saran untuk admin Loteng, durasinya dibuat 1 jam lebih. Nanti nggak kami skip kalau ada iklan. Soalnya enak dilihat dan enak didengerin duo Loteng ketika membahas sejarah, kontroversi, dan berbagai pengetahuan yang bisa menambah wawasan kami. Wih. Kalian salah satu channel favorit saya dan mungkin orang lain juga. Amin. Amin. Membahas segala hal serius dengan konsep obrolan santai dan bercanda. Nah, Bang Risyad dalam kurung. Terima kasih ya buat Abdillah Malik atas komennya. Ya, kalau soal durasi sejam ya itu nanti kita lihat dari perkembangan kita ya. Kita lihat dari perkembangan kita di kedepannya gitu. Kalau semakin berkembang semakin bagus pasti insya Allah kita tambah terus ya, Son, ya. Kita lihat di analytics-nya kan durasinya. Orang-orang nontonnya sampai full nih. Nah, itu kita tambah lagi durasinya. Tambah Tapi kalau kita lagi. kayaknya agak lesu, kita kurangin durasinya. Jadi tonton sampai akhir. Yes. Komen selanjutnya dari @tiansatria17. Bang, berkat lu berdua gue akhirnya jadian sama cewek gue. Dan sekarang sebagai balas budi, gue nggak pernah nge-skip iklan-iklan yang muncul di channel lu. Wah, ini gimana nih? Tian Satria nih, ceritanya boleh ditulis di komen. Nah, coba tulis di komen ceritanya ya. Cerita Tapi kalau menurut ente lengkapnya. kira-kira ini komen hoax apa bener, Son, kira-kira, Son? Bener lah. Agak aneh kalau dibuat-buat, agak Nah, aneh. emang agak sebenarnya. aneh sih, Agak ya. aneh. Tapi like-nya banyak sih. Like-nya banyak, berarti Like-nya bener ya kalau like-nya banyak ya berarti Berarti ya? harusnya benar. Fakta berarti. Harusnya fakta ya kan. Tapi saya yakin kayaknya sih bener kalau feeling-feeling saya gitu Apa, ya. mungkin dikira sama ceweknya kan, ini orang pinter nih. Nah, ini orang tahu banyak nih ya Tahu gitu kan. banyak nih, wawasannya luas sekali. Diajak ngobrol apa aja nyambung. Nyambung, gile. Iya, jadi meluaskan wawasan supaya ya cewek seneng apa aja kita bisa nyambung juga Bisa gitu kan. nyambung. Misalnya ya kan oh cewek suka nonton drama Korea ya kan. Nah. Abis nonton kita ya kan jadi tahu. Tahu nggak sih kenapa dulu orang Korea makan pakai sumpit? Sumpit. Nah, bisa ya kan? juga. Bener nggak bisa masukin. Masuk. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Ya terima kasih banyak ya atas komennya terima ya. kasih banyak. Ini salah satu sobat Loteng yang sukses Yes. nonton video kita ya. Yes. Ya kan ini kisah suksesnya akan kita pajang berikut dengan foto BMW ya kan gitu ya. Ya. Komen selanjutnya. Komen selanjutnya dari
Nur Hikmah 3023. Nah. Di menit 13.51 ada musang lewat di genteng belakang. Santuy banget lagi jalannya. Nah, itu gue udah lihat tuh. Itu gue udah lihat tuh. Ini di videonya yang ini ya. Di sana tuh musangnya itu. Iya, di videonya yang bocil apa? Oh iya, Iya kan? bocil ini diburu FBI. Bocilnya diburu FBI. Nah, di Nah. video itu kalau kalian mau lihat ya di 13.51. 1351 ada di situ ya. Gede banget itu Gede. musangnya. Kan emang di sini kan emang sering ada musang, guys. Emang sering ada musang. Emang sering ada musang, kita juga sering lihat juga. Sering Maksudnya lihat, kalau ya. misalnya lagi syuting, saat musangnya lagi jalan, ya, gue sih sering lihat juga itu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Tolong Terima komen kasih. ya di bawah ya. Komen, Bang, komen, gue komen. nonton sampai akhir gitu karena itu udah the highest respect buat kita ya Harus kan. komen, harus komen. Yes. Jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen di video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.